Contoh penyelesaian metode simpleks program linier maksimum. Reza Sophia adalah pemilik warung rujak, mempunyai 3 buah produk yang dijual dan tiap produknya berbeda-beda isinya. Produk tersebut yaitu rujak sedang dan rujak doer. Harga jual per produk untuk rujak sedang Rp150.000 dan rujak doer Rp130.000. Berikut data untuk membuat produk tersebut. A. Rujak sedang membutuhkan 6 nanas dan 4 mangga. B. Rujak doer membutuhkan 10 nanas dan 6 mangga. Saat ini, Korujak memiliki persediaan 240 nanas dan 200 mangga. Berdasarkan data di atas, tentukanlah kombinasi produk yang tepat agar tercapai pendapatan maksimum dan berapa besar pendapatan maksimum tersebut. Keterangan: rujak sedang sama dengan X1, rujak doer sama dengan X2. Fungsi maksimum sama dengan 150.000 X1 ditambah 130.000 X2. Terbatas pada 1 nanas. 6 X1 ditambah 10 X2 kurang dari sama dengan 240. 2 mangga, 4 X1 ditambah 6 X2 kurang dari sama dengan 200. Asumsi matematisnya yaitu X1 ditambah X2 lebih dari sama dengan 0. Untuk menjawab soal fungsi maksimum, ditambah selak variabel. Jadi, fungsi maksimum sama dengan 150.000 X1 ditambah 130.000 X2 ditambah 0S1 ditambah 0S2. Karena pada fungsi maksimum ditambah selak variabel, maka pada fungsi batasan juga ditambah selak variabel. Perlu kita ketahui mengapa 0? 0 karena selak variabel pada fungsi maksimum tidak memiliki kontribusi apapun. Kemudian, masukkan persamaan tadi ke dalam tabel pertama. Kita masukkan koefisien fungsi maksimum ke dalam kolom CJ untuk tiap variabelnya. Untuk variabel X1 sama dengan 150.000, variabel X2 sama dengan 130.000, variabel S1 sama dengan 0, dan variabel S2 sama dengan 0. Kita tuliskan pada baris variabel, yaitu S1 dan S2. Untuk koefisien pada baris sebelah kiri sendiri, kita tuliskan sama dengan koefisien variabel S1 dan S2 pada kolom CJ. Lalu, kita tuliskan koefisien pada fungsi batasan ke dalam baris variabel S1 dan S2, yaitu pada variabel S1 untuk X1 sama dengan 6, X2 sama dengan 10, karena pada fungsi batasan bagian nanas terdapat variabel S1, maka koefisien kita tuliskan 1. Karena pada fungsi batasan bagian nanas tidak terdapat variabel S2, maka ditulis 0. Dan value sama dengan 240. Untuk kolom bagian S2, kita tulis koefisien untuk X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 6, karena pada fungsi batasan bagian mangga tidak terdapat variabel S1, maka ditulis 0. Karena pada fungsi batasan bagian mangga terdapat variabel S2, maka ditulis 1. Untuk value 200. Untuk mencari nilai baris ZJ dengan cara kita lihat pada baris X1 dikalikan dengan baris koefisien, ditambahkan dengan baris berikutnya. Jadi 6 kali 0 plus 4 kali 0 untuk baris X1. Kemudian dilakukan cara yang sama untuk kolom-kolom ZJ berikutnya. X2 sama dengan 0, S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0, dan untuk value-nya 0. Lalu kita hitung kolom CJ min ZJ, yaitu untuk X1 150.000 dikurangi 0
sama dengan 150.000, kolom X2 130.000 kurangi 0 sama dengan 130.000, S1 sama dengan 0, dan S2 sama dengan 0. Tahap berikutnya, kita cari baris kunci dengan cara mencari nilai tertinggi dari kolom CJ min ZJ, yaitu kita dapatkan pada baris X1 dengan nilai 150.000. Maka kita jadikan baris tersebut sebagai baris kunci. Kemudian kita cari nilai rasionya dengan cara baris value dibagi dengan baris kunci tadi. Untuk rasio S1 sama dengan 240 dibagi 6 sama dengan 40. Rasio S2 200 dibagi 4 sama dengan 50. Lalu kita cari kolom kuncinya dengan cara mencari nilai terendah pada baris rasio. Pada tabel ini, rasio terendah yaitu 40. Maka kita tarik kolom tersebut sebagai kolom kunci, dan kita juga mendapatkan nomor kunci pada perpotongan antara baris kunci dengan kolom kunci, yaitu dengan nilai 6. Untuk mengetahui pendapatan maksimum, maka baris CJ min ZJ harus kurang dari sama dengan 0. Karena pada tabel tersebut ada yang lebih dari 0, maka kita lakukan cara eliminasi. Mencari nilai baru baris kunci dengan membagi dengan angka kunci. Baris kunci S1 yaitu 6, 10, 1, 0, 240, kemudian dibagi dengan 6 yang merupakan angka kunci. Selanjutnya memperoleh hasil X1 yaitu 1, 10/6, 1/6, 0, 40. Kemudian mencari nilai baru selain baris kunci menggunakan S2 dikurangi X1 dikali 4. 4 merupakan angka kunci. Jadi diperoleh hasil S2 yaitu 4, 6, 0, 1, 200 dikurangi X1 yaitu 4, 40/6, 4/6, 0, 160. Kemudian memperoleh hasil S2 baru yaitu 0, min 4/6, min 4/6, 1, 40. Yang selanjutnya yaitu tabel 2 atau tabel iterasi baru. Di sini untuk nilai CC tetap yaitu 150.000, 130.000, 0, 0. Selanjutnya nilai koefisien yaitu 150.000, 0. Untuk S1 diganti dengan X1 karena proses eliminasi. Diperoleh yaitu 1, 10/6, 1/6, 0, 40. Selanjutnya untuk S2 diperoleh 0, min 4/6, min 4/6, 1, dan 200. Untuk kolom ZC diperoleh dari hasil perkalian antara X1 baru dengan koefisien, yaitu 1 dikali 150.000 diperoleh 150.000, selanjutnya 10/6 dikali 150.000 hasilnya 250.000, selanjutnya 1/6 dikali 150.000 hasilnya 25.000, selanjutnya 0 dikali 150.000 diperoleh 0, dan yang terakhir 40 dikali 150.000 diperoleh 6 juta. Dan terakhir yaitu kolom CJ min ZJ. Ini diperoleh hasil 0, min 120.000, min 25.000, dan 0. Untuk mencari pendapatan maksimum, yaitu dengan melihat variabel yang berbeda dengan tabel awal. Jadi, pendapatan maksimum pada tabel iterasi baru terdapat pada kolom X1. Lalu diperoleh kesimpulan, karena pada baris ZJ nilainya sudah tidak ada yang bernilai negatif atau kurang dari sama dengan 0, maka tabel tersebut sudah optimal, sehingga perhitungan iterasi dihentikan dan mendapatkan nilai pendapatan maksimum. Untuk mencapai pendapatan maksimum, Reza Sopia harus menjual 40 buah rujak pedas dengan pendapatan maksimum adalah 6 juta rupiah.
coming. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.